tentang bunyi ini itu dibagi atas beberapa bagian sebenarnya. Jadi yang pertama adalah tentang perambatan bunyi, kedua pemantulan bunyi, hukum Mersenne, nada, resonansi, dan efek Doppler. Materi yang kali ini, yang video penjelasan kali ini saya bagi atas dua bagian karena ini cukup panjang, jadi saya belah jadi setengah seperti itu. Perambatan bunyi dulu. Bunyi, mungkin apakah sudah baca dari textbook atau belum? Bunyi ini termasuk di dalam gelombang mekanik, yaitu adalah tipe gelombang yang dia dalam merambat itu membutuhkan medium perantara. Jadi ini butuh medium. Karena dia ada dua jenis. Yang satu membutuhkan medium perantara, yang satu nggak membutuhkan medium perantara. Yang nggak membutuhkan medium perantara namanya adalah gelombang elektromagnetik. Itu bukan termasuk topik bahasan yang sekarang. Dan pada saat bunyi merambat, dalam hal ini medium perantaranya kan ada zat padat, zat cair, dan gas. Dalam hal ini bunyi itu membutuhkan medium udara. Jadi syarat apakah kita bisa mendengar bunyi itu ada tiga, yaitu adalah ada sumber bunyi, terus kemudian dia juga harus ada pendengar. Jadi kalau misalnya sumber bunyinya orang, ya pendengarnya juga bisa orang itu, maksudnya ngomong sendiri, sumber bunyi dan orangnya itu sama. Pokoknya dia harus ada sumbernya, dia harus ada pendengar, terserah pendengarnya siapa, dan dia harus ada medium udaranya, medium perantara. Jadi kalau misalkan kita mau ngomong di suatu tempat yang dia itu benar-benar hampa udara, kita ngomong sama kita sendiri pun nggak bakalan kedengeran. Jadi maksudnya kalau misalkan tempat ini itu hampa, terus kemudian kita berada di ruangan itu, hampa udara maksudnya, berarti nggak ada udara di dalamnya, kita ngomong pun kita nggak bisa dengar apa yang kita omongin. Kan harusnya kan mantul dan kita bisa dengar kan, karena kan kita punya mulut untuk berbicara dan telinga untuk mendengar. Tapi nggak akan kedengeran kalau misalkan dia itu hampa udara. Perambatan bunyi dan pemantulan bunyi bedanya adalah kalau merambat, sumber bunyinya sendiri, pendengarnya sendiri. Tapi kalau pemantulan bunyi, sumber bunyi dan pendengarnya itu sama. Jadi pada pemantulan bunyi ini, yang ngeluarin bunyi juga sekaligus adalah pendengarnya. Jadi kita lihat satu-satu. Pada saat kita berbicara tentang perambatan bunyi, berarti bunyi ini bergerak dari satu titik sumber ke pendengar. Dan pada saat dia itu merambat, itu sebenarnya ada kecepatan tertentu dan itu tergantung daripada suhu. Ya sebenarnya sih ada rumusnya. Cuma kurang lebih kecepatan bunyi di udara itu sekitar 300 sampai 350 meter per detik. Kalau dia di air, ya beda lagi. Pada prinsipnya semakin rapat mediumnya, maka cepat rambatnya dia itu semakin gede. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang kecepatan bunyi, katakanlah di besi, dia merambat di besi, itu pasti lebih besar daripada kecepatan bunyi di air. Katakanlah dalam hal ini antara sesama dolphin dia berkomunikasi dengan suaranya yang khas. Dan kecepatan bunyi di udara itu yang paling kecil. Kecepatan bunyi di udaranya itu sekitar 300 sampai 350 meter per detik. Jadi katakanlah kalau misalkan kita mendengarkan satu bunyi geledek itu pada saat, atau bunyi guntur pada saat petir itu membelah, katakanlah pada saat itu kita ngelihat dulu, kita dengan mata kita ngelihat, dan pada saat itu timernya mulai kita jalanin, dan suaranya itu sampai ke kita katakanlah dalam waktu 4 detik. Berarti artinya kalau kita mau mencari sumber daripada di mana petir ini bergerak, petir ini pindah dari satu titik ke titik yang lainnya, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Jadi maksudnya gerak ini adalah gerak lurus beraturan. Jadi dalam hal ini kecepatan bunyinya kita bisa anggap bergerak dengan kecepatan konstan. V adalah kecepatan bunyi. Kalau misalkan kita ambil yang kecil ya, katakanlah kecepatan bunyi di udara pada saat itu adalah 300 meter per detik. Dengan jarak waktu tempuhnya dia adalah 4 detik, kita bisa nyari tahu 300 dikali sama 4 berarti adalah 1200 meter atau kurang lebih sekitar 1,2 km dari kita. Atau kalau kita ngambil ininya nggak jadi 300, ini 350, ya kita bisa memperkirakan, oh kurang lebih sekitar sekian.
Itu tentang perambatan bunyi. Jadi kita sudah berbicara tentang perambatan bunyi bergerak dari sumber ke pendengar. Nah, sekarang bagaimana tentang yang kedua, yaitu adalah pemantulan bunyi. Pada saat kita berbicara tentang pemantulan bunyi, sumber bunyi dan pendengarnya sama. Contohnya seperti apa? Misalkan gini, kita mau berencana pergi hiking atau mungkin kita mau mencari suasana adventure misalnya. Dan pada saat itu kita dihadapkan di satu mulut gua yang kita sendiri sebenarnya takut juga untuk masuk ke dalam. Kita nggak tahu, yang jelas sih gelap semua di situ dan kita nggak tahu dia seberapa dalam sih gelap ini, karena untuk goa yang katakanlah 400 meter dan goa yang katakanlah 1,5 km, ya berarti dalamnya akan beda dong. Kalau yang dia lebih dalam berarti kan lebih banyak binatang yang aneh-aneh yang ada di dalam goa itu, kita kan nggak tahu. Jadi kalau misalkan kita katakanlah ragu-ragu, kita bisa ngetes dengan cara kita memanfaatkan gema atau gaung. Nanti akan belajar di materi tentang bunyi, apa pengertian gema, apa pengertian gaung. Ya, satunya ada yang bunyi pantul yang dia ada yang memperkuat bunyi asli. Ada bunyi pantul yang dia tuh datangnya hampir berbarengan dengan sebagian bunyi asli, sehingga akhirnya dia bertumpukan dengan bunyi asli dan membuat bunyi aslinya nggak jelas. Nanti dibaca sendiri ya. Tapi pada prinsipnya adalah kalau misalkan kita pakai patokan kecepatan bunyi di udara itu adalah sekitar 300 sampai 350 meter per detik dan kita anggap bunyinya itu bergerak lambat, kita bisa mencoba untuk tahu goanya ini seberapa dalam dengan cara kita pasang timer di kita sendiri. Pada saat kita ngomong, misalkan kita teriak dengan kata huruf A. Nah, kita tinggal tunggu bunyi A itu balik lagi ke kita itu dalam waktu berapa detik. Jadi dalam hal ini kita sebagai sumber dan kita juga sebagai pendengar. Nah, katakanlah kita timerin dan kemudian kita bisa tahu bahwa dalam waktu katakanlah 2 detik aja bunyi itu udah balik lagi. Jadi bunyi 2 detik ini dia sudah bergerak bolak-balik. Nah, sekarang kita mau tahu goanya ini seberapa dalam. Jadi kita bisa hitung S sama dengan V kali T. Katakanlah kita anggap kecepatannya itu pakai yang kecil dikali sama 2 detik. Berarti artinya ini adalah 600 meter. Nah, 600 meter ini kan berarti kan gerakannya PP. Jadi kedalaman goanya itu jarak goa dari mulut goa sampai ke dinding itu adalah 600 dibagi sama 2, 300 meter. Berarti itu adalah dari sini sampai ke dalam, sampai ke pemantul itu 300 meter. Jadi kita bisa tahu dengan memanfaatkan pemantulan daripada bunyi. Itu yang kedua. Yang pertama udah, yang kedua udah. Nah, tadi dari informasi bunyi, kita sebenarnya tahu bahwa bunyi ini termasuk dalam gelombang longitudinal. Gelombang itu berdasarkan arah rambatan dan getarnya dibagi atas 2, yaitu adalah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal ini adalah gelombang yang arah rambatannya searah sama arah getarnya. Sementara kalau gelombang transversal tegak lurus. Jadi kalau misalkan kita melihat ada satu sumber bunyi, katakanlah di sini ada satu speaker tertentu dan kita berada pada jarak tertentu dan ada orang lain, katakanlah ini si A, ini si B, di mana dari sini ke sini itu jaraknya adalah 200 meter. Ini di sini jaraknya juga 200 meter. Maka si A ini dan si B itu akan mendengarkan bunyi dengan kekuatan yang sama karena jaraknya sama. Jadi bunyi ini merambat ke A maupun merambat ke B dan dia itu akan diterima oleh orang A maupun B dengan kekuatan bunyi yang sama. Nanti kita akan berbicara tentang masalah frekuensi. Jadi kalau misalkan ada orang di sini juga jaraknya 200 meter juga, misalkan si C, maka C juga akan mendengarkan bunyi dengan kekuatan yang sama. Itu adalah salah satu sifat bunyi yang kita harus tahu sebenarnya. Bagian yang ketiga adalah hukum Mersenne. Hukum Mersenne ini kita belajar tentang bagaimana bunyi merambat di kawat. Jadi di materi ini sebenarnya ada gabungan dengan materi lain, yaitu adalah
tentang gelombang. Bunyi ini kan merupakan gelombang kan, berarti karena dia itu mempunyai sifat gelombang, maka dia mempunyai frekuensi atau periode tertentu. Frekuensi sama periode kan kebalik, sama panjang gelombang. Ini adalah hal khusus yang dimiliki kalau misalkan kita bilang bahwa bunyi itu adalah merupakan gelombang. Jadi dia pasti punya frekuensi dan dia pasti punya panjang gelombang. Dan kita tahu bahwa penghubung antara mereka berdua adalah lambda sama dengan T kali V. Coba lihat lagi di bagian gelombang ya. Karena T itu sama dengan 1 per F, maka kita juga bisa tuliskan bahwa lambda sama dengan V per F. Ini adalah penghubung antara lambda dan periode. Jadi ada cepat rambatnya. Nah, cepat rambatnya ini nyambung sama tadi perambatan gelombang. S sama dengan V kali T. Itu adalah V yang sama karena ini adalah kecepatan rambat. Jadi kita sebenarnya belajar tentang dua. Satu itu adalah kecepatan rambat dan kecepatan getar. Kalau kita bicara tentang gelombang transversal kayak seperti ini, maka dia merambat ke arah kanan. Sementara dia bergetar ke arah atas dan bawah. Nah, untuk level SMP kita bicara tentang kecepatan merambat ya, tapi kita nggak berbicara tentang kecepatan bergetar. Jadi getar ini juga ada kecepatannya, tapi kecepatannya ini belajar di SMU kelas 11 atau kelas 12. Kita hanya berbicara tentang kecepatan merambat, dan di sini perhitungan yang ada V-nya itu adalah kecepatan untuk merambat. Nah, pada saat ada suatu bunyi yang merambat di kawat, di SMU nanti sebenarnya dia ada rumus kecepatan rambat sama dengan akar F per mu. Mu ini adalah massa persatuan panjang kawat. Jadi ini bisa diganti akar F dibagi M per L. Jadi M-nya ini ada dua, ada massa beban sama masanya kawat. Jadi M-nya yang ini itu adalah massa kawat. Saya tulis pakai indeks K ya. Jadi kalau misalkan kita ganti lagi, F dikali L dibagi sama M kawat. F-nya ini sendiri itu sama dengan gaya beratnya dia. Jadi kalau misalkan kita lihat W sama dengan F kali W sama dengan F di sini itu sama dengan massa kali gravitasi. Jadi di sini ada massanya juga, tapi massanya ini dan massa ini itu beda. Terus kemudian dia kadang-kadang juga bisa diganti F per rho kali A. Rho-nya ini adalah rho-nya kawat, A-nya ini adalah luas menampang kawat. Jadi sebenarnya ada rumus ini. Pada saat si kawat ini digetarkan di tempat di sini, itu dia akan muncul namanya itu simpul. Ini juga simpul. Jadi sebenarnya pada saat kita belajar tentang gelombang, di sini kan saya bikin ide untuk gelombang transversal ya, meskipun gelombang bunyi itu sebenarnya adalah gelombang longitudinal. Nah, ini tuh namanya simpul. Tempat perpotongan antara gelombang dengan garis kesetimbangan. Ini namanya simpul. Terus kemudian di sini tuh namanya perut. Jadi kalau misalkan dia terjadi gelombang transversal di sini, di kawat ini terjadi gelombang transversal, bukan gelombang longitudinal. Dia akan muncul simpul di sini, simpul di sini. Jadi sebenarnya kalau misalkan kawat ini dipetik, dia akan muncul bunyi dengan frekuensi tertentu, dan frekuensinya itu kita bisa hitung. Nah, pada saat dia itu muncul gelombang yang seperti ini, kita bisa bayangin gambar gelombangnya itu hanya separuh daripada yang biasanya. Jadi di sini itu adalah tempatnya simpul, ini adalah tempatnya simpul. Nah, ini itu sebenarnya adalah gelombang yang ini. Jadi kita bisa ngomong bahwa dari sini ke sini, kalau misalkan panjangnya itu adalah L, ini adalah panjang kawat L, dari sini ke sini tadi kan L kawat. Panjang kawatnya ini berarti cuma setengah L. Atau kita bisa bicara tentang ini bukan L, ini adalah dari sini ke sini adalah satu gelombang, sementara dia cuma terjadi setengah gelombang. Jadi untuk panjang kawat yang L ini hanya terjadi setengah gelombang di dia. Jadi kita bisa tulisin lambdanya itu sama dengan 2L. Nah, karena kita sudah mempunyai rumus bahwa lambda itu sama dengan V per F, atau kita bisa ganti F itu sama dengan V dibagi lambda, maka kita bisa ganti V dibagi sama 2L dari sini, masukin ke sini. Nah, kalau F-nya ini kita ganti menjadi rumus itu, maka kita akan mempunyai rumus frekuensi nada dasar. Jadi ini sebenarnya adalah nada dasar yang terjadi pada kawat. Frekuensi yang terjadi pada kawat ini adalah akar daripada F per mu dibagi sama 2L. Atau kita bisa ganti 1/2L akar F dikali sama L kawat dibagi sama massa kawat. Ini rumus aslinya sebenarnya.
Kadang-kadang beberapa guru itu suka munculin rumus cepat. Tapi sebenarnya rumus cepat ini kita nggak perlu. Misalkan gini, kita kan sudah punya rumus daripada frekuensi kawat itu adalah 1/2L akar F dikali panjang kawat dibagi sama massa kawat. Atau kita bisa tulisin F sama dengan 1/2L, L kawat maksudnya akar F dibagi sama rho-nya kawat dikali sama luas penampang kawat. Nah, kadang-kadang ada beberapa guru yang menuliskan hubungan antara F sama F dengan L. Terus kemudian dia juga mau menuliskan hubungan antara F dengan F gede. Atau kadang-kadang dia juga menuliskan F gede ini gaya berat atau beban. F kecil ini itu adalah frekuensi. Dia mungkin juga mau menuliskan hubungan antara itu dengan rho. Kadang-kadang dia mau menuliskan hubungan antara F dengan luas penampang. Ini sebenarnya nggak perlu karena kita bisa nurunin rumus ini sendiri. Jadi kalau misalkan kita mau bikin perbandingan, katakanlah yang pertama ya F sama L, kita bisa menuliskan perbandingan seperti itu. Ini yang dia itu ditanyakan itu ditaruh di atas F1. Tadi kan ada rumus yang sepanjang ini kan. Nah, karena dia itu bahannya sama, berarti kita bisa tulis V-nya itu sama. V yang ini maksudnya V cepat rambat. V sama dengan akar F per mu karena dia itu bebannya sama. Karena kita kan cuma mau membandingkan antara frekuensi dengan panjang, berarti V-nya itu kita tinggalin. Ini 2L2 dibanding V dibagi 2L1. Nah, ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Berarti di sini kita bisa tulis 1/L2 dibanding 1/L1 atau kita bisa tulis L1 dibanding L2. Nah, dari sini kan kita punya rumus sebenarnya. Kita bisa tulis F2 dibanding sama F1 sama dengan L1 dibanding sama L2. Atau kalau misalkan kita balik F1 dibanding F2 sama dengan L2 dibanding sama L1, itu juga bisa. Tapi sebenarnya rumus ini sekali lagi nggak perlu karena kita bisa nurunin rumus ini sendiri. Atau kalau misalkan kita mau bandingin yang kedua F sama gaya, jadi kita bisa tulis F2 dibanding sama F1 sama dengan kan rumus yang panjang nih ya, kita tulisin tapi dalam bentuk perperan. 1/2L2 akar F2 dibagi, saya pakai mu ya, massa persatuan panjang kawat, 1/2L1 akar F1 per mu. Nah, kalau dia nggak ngomong apa-apa tentang yang lain ya berarti kita anggap sama karena kan kita cuma mau membandingkan antara F dengan F frekuensi dengan F gaya berat. Jadi ini kita bisa coret, mu-nya kita bisa coret, akarnya nggak bisa dicoret ya, justru malah dia gabung jadi satu, F2 per F1. Ya, kalau misalkan kita mau tulis dalam bentuk rumus ya, ini akarnya sendiri-sendiri, berarti akar F2 dibanding akar F1. Nah, nanti kan muncul rumus kan, F2 dibanding sama F1 sama dengan akar F2 dibanding sama akar F1. Tapi sebenarnya kan kita nggak perlu ngafalin untuk masing-masing semua rumus ini kan, karena kan kita bisa mencari sendiri persamaan matematikanya dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalkan kita mau bandingin sama rho ya nanti kita bisa dapat hasilnya adalah F1 per F2 sama dengan nanti kebalik, rho 2 dibanding sama rho 1. Kalau kita mau bandingin antara frekuensi sama luas penampang ya nanti juga kebalik karena sebenarnya rho sama luas ini kan ada di bawah. Sorry, ini ada akarnya ya. Jadi kalau misalkan kita tulisin F1 dibanding F2, nah ini nanti akan dapat akar A2 per A1. Tapi sebenarnya nggak perlu. Jadi kita tinggal yang ini dan yang ini aja, tapi cuma kita harus menulis agak panjang sedikit. Oke? Sekarang latihannya ya.